Lain kali kalau Cinta tidur, kamu langsung pindahin aja ke kasurnya, jangan dibiarin tidur di sini. Terus habis ini, kamu selesain semua pekerjaan kamu ya. Jangan selalu deket-deket sama Cinta. Tapi Bu Mala bilang saya itu di sini bekerja untuk menjaga non Cinta. Kalau saya nggak boleh mengerjakan pekerjaan itu, lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu salah, Safira. Justru kalau kamu nggak bawa anak itu ke dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik aja. Sekarang dengerin Mama ya. Jangan pernah macem-macem sama Anissa dan bikin dia curiga. Kamu nggak usah bodoh. Dan saya putuskan, Anissa tetap kerja di rumah ini dan tinggal di rumah ini. Titik. Maaf, maksud saya belum terbiasa aja ada orang lain yang mengasuh Cinta. Karena selama ini, saya mengasuh Cinta selalu sendirian. Maaf kalau omongan saya membuat kamu tersinggung. Kalau bukan sayuran di rumah sudah habis, mendingan aku cari Al. Tapi ya, sekarang aku harus masak. Nanti Mas Rahmat ngamuk lagi. Gue yakin, cepat atau lambat, Alvaro bakal nemuin ibunya. Dia kan gak bisa jauh dari ibunya. Jadi, gue tinggal ngawasin bini gue. Benar kan yang gue bilang? Alvaro nemuin bini gue. Halo Pak Rahmat, gimana? Bapak sudah tahu di mana posisi anak Bapak? Iya bos, saya melihat Alvaro di pasar malam bos. Di dekat rumah saya, Jalan Sukarela. Oke kalau gitu, terima kasih. Halo Hardi, sekarang Alvaro ada di pasar malam di Jalan Sukarela. Kali ini saya mau jangan sampai lolos. Ngerti kamu? Ma, Al baik-baik aja kan, Nak? Kamu gak apa-apa kan, Nak? Di sini, jangan di sini, jangan di sini. Ikut aku, ikut aku. Saudara Alvaro. Anda kami tangkap atas pembunuhan Bagas. Bawa dia. Enggak, Pak, enggak. Anak saya enggak salah, Pak. Dia enggak ngebunuh, Pak. Enggak, jangan, Pak, jangan. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak, jangan. Jangan, Pak, jangan. Enggak, Pak, jangan.
Kami akan memproses anak ibu di kantor polisi. Ibu tenang dulu ya. Anak saya nggak salah, Pak. Lepasin, Pak. Saya Ibu tenang mohon. dulu. Bawa dia. Enggak. Lo bawa kita sekarang, Pak. Lo bawa kita, Pak. Rasain lo Alvaro. Dasar anak durhaka. Alvaro nggak salah. Ayo Allah. Kinan. Ya. Harus ke rumahnya Kinan. Cinta udah tidur sayang. Aku bawa ke kamar ya. Ya udah, kasihan dia capek kayaknya. Kenan. Kenan. Bu, ibu siapa, Bu? Pak, tolong Pak. Saya harus ketemu sama Kenan, Pak. Ibu ada perlu apa mau ketemu Bapak? Ya Allah, Pak. Saya ini mamanya Alvaro. Bu. Tolong, Pak, tolong. Saya harus ketemu sama Kenan. Ini penting sekali, Pak. Bu, mohon maaf, Bu. Bapak sedang istirahat. Saya nggak berani membangunkan Bapak, Bu. Jadi, Bu, silakan, Bu. Tolong, Pak. Tolong. Saya harus ketemu, Pak. Nggak bisa, Bu. Mohon maaf, Bu. Silakan, Bu. Kenan. Siapa itu? Apa ini teriak-teriak? Coba kamu lihat Ki. Tunggu bentar ya. Kenan, ini tante Kenan. 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 Bu, tolong. Nah, tolong, nah. Alvaro, nah. Alvaro kenapa, Tante? Alvaro ditangkap polisi, nah. Dia dituduh membunuh Bagas. Nah, Kenan tahu kan kalau Alvaro tidak mungkin membunuh temannya sendiri. Tolong bebaskan. Iya, Bebaskan Alvaro, tolong. Baik. Kinan pasti akan bantu ya. Tante tenang dulu ya. Ayo, sekarang kita pergi ke kantor polisi. Sayang, aku pergi dulu ya. Iya sayang. Al ditangkap. Gawat. Kalau Alvaro ngaku ke polisi tentang cinta gimana? Ya ampun. Semoga Al nggak buka mulut. Nggak akan ku biarin mereka semua ngambil cinta dari aku. Kira-kira handphonenya bisa bener lagi nggak ya, Zah? Insya Allah bisa teh. Bismillah aja. Ini Mbak handphonenya. Udah bener, Mbak? Iya sudah benar. Alhamdulillah. Coba dicek dulu teh. Alhamdulillah. Tunggu, ini ada miss call dari Pak Nugroho. Ada beberapa. Mungkin itu kabar baik teh. Coba ditelepon balik. Jangan-jangan kabar soal Naila. Halo Bu Anissa. Pak Nugroho. Pak, aduh maaf Pak. Handphone saya itu sempat rusak. Ini baru banget nyala. Ada apa Pak? Kami sudah menemukan pembunuh Bagas. Dan saya yakin sekali, sebentar lagi kita akan menemukan keberadaan Naila. Alhamdulillah. Siapa Pak pembunuhnya? Alvaro. Ya sudah Ibu ya, nanti kita bicara lagi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih infonya. Baik Bu. Apa teh kata Pak Nugroho? Pembunuh Pak Bagas sudah ketangkap. Siapa? Pak Alvaro. Zah, Tete tuh masih gak habis pikir deh. Bener kan? Temennya sendiri yang ngebunuh Pak Bagas. Aku juga gak nyangka teh. Kenapa Alvaro bisa setega itu ya? Ngebunuh sahabatnya sendiri. Dan motifnya apa sih sebenarnya? Terus hubungannya sama Naila anak Teteh apa? Itu yang lagi Teteh pikirin. Kenapa Alvaro sampai nggak mau kalau rahasia itu terbongkar? Ya udah sekarang kita tungguin kabar dari Pak Nugroho aja Teh. Kita kan nggak bisa nebak-nebak tanpa adanya bukti. Sekarang kita lanjut kerja lagi aja Teh. Nanti Teteh ke kamar Bu Safira. Siapa tahu kan dia butuh sesuatu. Nanti aku kerjain yang lain ya. Yuk, kita ganti baju dulu.
Maaf Bu, Non, tadi mau beresin kamar, sama sekalian mau nanya ke Ibu, mungkin ada yang perlu saya ambilkan. Mungkin Ibu perlu sesuatu. Bi, bagus nggak? Bagus sekali, Non. Sayang. Kamu tolong bersihin kamar ya. Iya, Bu. Tanggal ini kan tanggal yang sama pada saat Naila diculik. Nyonya Safira hamil di luar nikah, Mbak. Saya itu lihat sendiri kok. Waktu setelah Nyonya Safira menikah, masuk ke rumah ini, Nyonya Safira bawa anak usia 6 bulan, Mbak. Bu Safira di sini juga nggak kelihatan lagi hamil. Kalau memang dia sudah hamil sebelumnya, harusnya di foto ini perutnya udah membesar. Tapi ini enggak. Aku harus kasih tau Aziza sekarang. Zah, kamu lihat nih. Kamu lihat tuh. Kamu lihat foto Bu Safira dan Pak Kenan dan teman-temannya. Terus kamu lihat tanggal fotonya. Lihat mereka ada di mana? Mereka ada di puncak. Di tanggal yang sama pada hari Naila diculik. Sekarang kamu fokus lagi lihat foto Bu Safira di sini. Kamu lihat. Dia nggak dalam keadaan hamil. Emangnya Mbak Safira kenapa teh? Bi Entin yang kerja di sini kemarin itu bilang kalau Bu Safira pada saat menikah dengan Pak Kenan, dia itu begitu masuk ke rumah ini udah membawa bayi usia 6 bulan. Maksudnya? Artinya ada yang nggak benar ini, Zah. Coba kamu pikirin gimana ceritanya menikah udah membawa bayi usia 6 bulan, tapi di foto ini pada saat mereka di puncak, Bu Safira nggak dalam keadaan hamil. Berarti dia itu Naila anak Teteh. Bener, Zah. Gak heran kenapa Teteh tuh merasakan ikatan batin yang sangat kuat sama Non Cinta. Teteh sabar, Teh. Teteh jangan gegabah. Teteh perlu bukti yang kuat, Teh. Oke, Teteh akan melakukan tes DNA lagi untuk mendapatkan bukti yang kuat. Untuk apa? Apa Teteh nggak kapok sama kejadian kemarin sama Bu Sarah? Teteh ngakuin tes DNA dan apa hasilnya? Dugaan Teteh salah kan? Malu, Teh. Jangan sampai Teteh mempermalukan diri Teteh sendiri lagi. Masih mending Bu Sarah itu bukan siapa-siapa kita. Nah ini, Mbak Safira, Mas Kenan, mereka itu majikan kita, Teh. Apalagi kita harus menghadapi Bu Mala yang baik banget. Udah mau menerima kita kerja di sini. Pokoknya aku nggak setuju kalau Teteh mau tes DNA. Ini bukan soal kebaikan. Ini masalah hak Teteh. Hak Teteh untuk mendapatkan anak Teteh kembali. Hak Teteh sebagai seorang ibu. Tapi Teteh nggak bisa nuduh mereka gitu aja. Jangan hanya dengan karena foto itu, Teteh mau langsung tes DNA. Dan kalau misalnya Teteh sampai ngelakuin tes DNA, sama aja Teteh nuduh kalau Mbak Safira itu yang udah menculik Naila. Sebaiknya Teteh mengurungkan niat Teteh itu. Enggak. Karena Teteh yakin kalau Non Cinta itu adalah Naila anak Teteh. Teteh jangan ngomong yang enggak. Aku tahu Teteh udah kehilangan anak Teteh, tapi anak Teteh itu bukan Non Cinta. Mereka tuh nggak mungkin melakukan tindak kejahatan, menculik anak dan mengakui itu sebagai anak mereka. Kalau yang di foto itu Mbak Safira nggak kelihatan hamil, ya mungkin waktu ke puncak Mbak Safira udah melahirkan Non Cinta.
Kinan kok belum pulang juga ya jam segini? Apa dia masih ada urusan sama Alvaro? Nggak aktif lagi. Gimana kalau Alvaro buka mulut dan dia bilang semuanya? Semuanya bisa berantakan. Mama, mainan aku hilang, Ma. Hilang di mana sayang? Dengan Aska, Ma. Oh, mainan kamu yang Aska itu? Ya udah mama coba tanya Bibi ya. Kamu tunggu sini. Kan Pak Nugroho sendiri yang bilang kalau Alvaro itu yang membunuh Pak Bagas. Jadi begini nih, ini bisa aja seperti ini kejadiannya. Alvaro yang udah menculik Naila. Dia yang udah ngambil Naila lalu dia berikan kepada Bu Safira dan Pak Kenan. Lalu Pak Bagas tahu mengenai hal ini dan dia nggak suka tindakannya Alvaro. Nah, maka itu Pak Bagas mau memberitahu kepada Teteh. Tapi sebelum dia sempat memberitahu kepada Teteh, udah ketahuan sama Alvaro, makanya Alvaro membunuh Pak Bagas. Aduh Teh ini kenapa sih? Semua aja dihubung-hubungin. Kalau tanpa bukti itu, sama aja Teteh tuh ngarang-ngarang. Udah deh mending Teteh buang pikiran-pikiran itu ya. Enggak, karena Teteh nggak ngarang-ngarang, Zah. Teteh tetap yakin kalau non cinta itu adalah Naila. Kalau enggak, kenapa Teteh merasakan ikatan batin yang begitu kuat? Teteh bisa merasakan bahagia, damai, dan tentram kalau sedang ada di dekat sama non cinta. Itu adalah bukti yang kuat. Apa? Anissa udah tahu kalau cinta itu anaknya? Gak bisa. Anissa harus pergi sekarang juga. Sebelum dia mengambil cinta. Aku harus ngomong sama Kinan. Dan aku juga harus ngomong sama Mama. Safira, Kinan mana? Mobilnya nggak ada. Tadi saya dengar ada ribut-ribut. Siapa? Tadi mamanya Alvaro, Mah. Dia bilang kalau Alvaro itu ada di kantor polisi atas tuduhan pembunuhan Bagas. Apa? Kok kamu nggak bilang sama saya? Ya maaf, Mah. Kinan udah pergi ke sana. Tapi tadi Kinan bilang kalau dia udah sampai sana dia mau nyiapin pengacara buat Alvaro. Gak nyangka. Kok Alvaro tega kayak gitu? Aku juga yakin Alvaro nggak ngelakuin hal itu, Mah. Mama nggak habis pikir deh. Pertemanan kalian itu rumit, bikin kacau semuanya. Mah, ada hal yang lebih penting untuk kita bicarakan. Apa? Anissa udah tahu kalau Cinta adalah anaknya, Mah. Kamu tahu dari mana? Tadi waktu aku mau ke kamar Anissa, aku dengar dia lagi ngobrol sama Azizah, Mah. Ya aku emang gak denger semua obrolan mereka. Tapi intinya aku dengar kalau Anissa udah tahu kalau Cinta itu adalah anaknya. Terus kamu udah kasih tahu Kinan? Belum sempet. Mah, aku mohon sama Mama. Ini waktunya untuk menyuruh Anissa pergi dari sini, Mah. Sebelum Anissa membawa Cinta. Udah deh, udah. Jangan bawel. Biarin Mama mikir dulu. Sekarang kamu temenin Cinta ya di kamar. Untuk urusan Anissa biar Mama yang beresin. Tunggu. Saya perlu sesuatu. Apa, Mah? Mama perlu berkas dan laporan medis soal penyakit Cinta. Loh, tapi buat apa? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Iya, Mas. Sebentar ya. Pak. Selamat malam, Pak Kenan. Terima kasih sudah datang ya. Iya, saya langsung datang ke sini tadi ketika Pak Kenan menelpon saya. Oh iya Pak, perkenalkan ini adalah ibundanya Alvaro. Oh iya, selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak. Pak, tolong. Saya minta tolong, anak saya nggak salah, Pak. Iya Ibu, saya akan lakukan sebisa mungkin Ibu ya. Jadi bagaimana Pak? Surat jaminan sudah diajukan Pak, tapi pengurusannya nggak bisa selesai hari ini.
Mungkin besok lusa. Karena jam kantor sudah tutup, Pak. Gak apa-apa. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Makasih, Pak. Maaf Pak sebelumnya. Tapi menurut saya, tuduhan atas Alvaro membunuh Bagas itu terlalu berlebihan. Saya kenal Alvaro dan saya yakin dia tidak bersalah. Dia tidak mungkin melakukan itu, Pak. Iya, semuanya masih dalam penyelidikan. Tapi bukti-bukti memberatkan Alvaro. Pak, saya sudah berteman lama dengan Alvaro. Saya yakin Alvaro tidak akan melakukan itu, Pak. Pak, Alvaro itu kelihatannya dari luar itu keras. Tapi pada dasarnya dia itu lembut, Pak. Jadi nggak mungkin kalau dia membunuh temannya. Apalagi Bagas itu teman dia dari kecil. Iya, Bu. Saya sangat mengerti. Tapi untuk saat ini biarkan hukum yang berjalan. Toh, kalau anak ibu nggak bersalah, pasti akan dibebaskan. Jadi apa sekarang kita bisa temui Alvaro, Pak? Mohon maaf, untuk saat ini masih belum bisa karena jam besoknya sudah tutup. Pak, tapi tolong Pak. Sudah, Pak Kenan. Sebaiknya sekarang kita pergi dulu. Nanti akan saya usahakan agar Pak Kenan bisa bertemu Alvaro. Ayo, Bu. Permisi, Pak. Pak Kenan tenang aja. Saya akan berusaha dengan berbagai cara untuk membuktikan bahwa Alvaro tidak bersalah. Sehingga dia bisa dibebaskan, Pak. Tapi bagaimana kalau Pak Nugroho menginterogasi Alvaro malam ini? Dia bisa buka mulut soal cinta. Bu, gak usah sedih lagi ya. Saya janji, besok saya akan bebaskan Alvaro. Alvaro tidak bersalah. Saya yakin dia pasti bebas. Iya, Nak, terima kasih. Sekarang lebih baik kita pulang yuk. Terima kasih, saya duluan ya, Pak. Terima kasih, Pak. Teteh mengira cinta anak teteh itu karena teteh kehilangan anak teteh. Teteh merindukan Naila. Tapi non cinta bukan Naila, teh. Udah ya, teh. Mbak Safira sama Mas Kenan kan udah janji sama kita mau bantuin kita cari Naila. Jadi teteh jangan hancurin kepercayaan mereka. Ingat, teh, waktu teteh melakukan tes DNA sama Tiara, bukan cuma Tiara, bukan anak teteh yang keungkap, tapi teteh juga dapat masalah lain. Teteh bermasalah sama Pak Bima. Yang aku dengar, Pak Bima itu bukan orang sembarangan. Masih untung kita selamat, teh, dan kita kerja di sini. Jadi Pak Bima nggak berani untuk datang ke sini. Sekarang, aku mohon sama teteh. Teteh jangan berpikir lagi kalau cinta itu anak teteh. Aku mohon sama teteh. Aziza? Bu Mala manggil aku, teh. Aku ke Bu Mala ya. Tapi ingat, teteh jangan mikir yang macem-macem lagi. Dan balikin foto itu ke tempat semulanya sebelum ketahuan. Iya, Bu. Ibu perlu sesuatu? Saya mau minta tolong. Tolong ambilin tas saya warna hitam. Itu ada di gudang. Isinya berkas-berkas. Tolong ya. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Ya. Tas hitam isinya berkas. Nah, ini deh kayaknya. Hah? Aduh, jatuh lagi. Non cinta. Ini pasti punya non cinta. Tapi berkas apa ya?
Permata cinta Nadia. Ini kan berkas medis. Punya non cinta lagi. Oh, ternyata non cinta udah sakit sejak kecil. Teh Anissa. Apa sih? Aduh, Teteh kan mau balikin foto ini. Iya Teh, sebentar. Apa ini? Ini berkas medisnya non cinta. Lihat dulu Teh. Ternyata non cinta tuh udah sakit sejak kecil. Apa? Non cinta sakit sejak kecil? Tuh, sama dong. Naila kan juga sakit sejak kecil. Iya Teh, tapi ini sakitnya beda. Ini tuh kayaknya non cinta tuh lebih parah deh Teh. Lihat dulu. Apa Teteh bilang sama kamu? Non cinta itu Naila. Mereka sama-sama sakit sejak kecil, Ziza. Teteh, yang sakit sejak kecil tuh bukan cuma non cinta sama Naila. Anak-anak yang lainnya juga pasti ada. Jadi Teh jangan berpikiran kayak gitu lagi ya. Jangan gampang ambil kesimpulan karena hal ini. Lihat nih Teh, di sini juga tertulis jelas kalau non cinta itu anaknya Mbak Safira sama Mas Kenan. Ini kan rumah sakit besar, jadi nggak mungkin salah. Bu, udah ketemu tas saya? Ya ini Bu. Kok masih dipegang berkasnya? Ya Bu, maaf. Cinta, kasihan banget Cinta. Dari kecil Cinta itu udah sakit-sakitan. Dan rumah sakit udah seperti rumah kedua buat Safira. Setiap saat Safira itu harus bolak-balik rumah sakit untuk memeriksakan Cinta. Sepertinya seluruh hidupnya dia korbankan hanya untuk Cinta. Safira itu sangat mencintai Cinta, melebihi dari suaminya sendiri. Tapi ya, namanya ibu kan seperti itu ya. Ibu mana sih yang gak sayang sama anaknya? Bahkan Safira itu terpaksa harus tinggal di rumah ayahnya. Karena waktu itu saya belum bisa menerima Cinta. Tapi seiring berjalan waktu, akhirnya saya bisa menerima Cinta. Kinan dan Safira benar-benar mencintai Cinta. Dan mereka mau fokus sama Cinta. Makanya mereka menunda untuk punya anak dulu sekarang. Mendengar ucapan Bu Mala tadi, aku jadi merasa bersalah sama Bu Safira dan Pak Kenan. Mungkin benar non cinta itu bukan Allah, tapi anak mereka. Nggak salah kalau selama ini Bu Safira nggak suka sama aku. Mungkin karena dia merasa aku terlalu dekat dengan anak yang teramat dicintai. Ya udah, kalian balik kerja lagi ya. Makasih ya Aziza. Baik Bu. Tuh kan Teh, apa aku bilang? Cinta itu anaknya Mas Kenan sama Mbak Safira. Kalau bukan, gak mungkin Mbak Safira sampai sesayang itu. Jadi Teteh jangan berpikiran yang aneh-aneh lagi ya. Ya udah, kita lanjut kerja lagi yuk Teh. Ayo. Ya Allah, Anissa sekarang udah tahu Cinta itu anaknya. Gimana ini ya Allah, aku gak mau Cinta diambil. Sayang, aku lagi di jalan nganterin Tante Susi pulang. Habis itu aku langsung ke rumah ya. Jadi Al masih di kantor polisi? Iya sayang, Alvaro masih diinterogasi. Tapi aku akan pastiin besok dia bisa bebas. Ya udah, Nan, kamu hati-hati ya. Iya, ya udah. Dah. Siapa? Ini saya, Bu. Dia pasti mau ngambil Cinta. Aku gak akan ngebiarin dia masuk. Saya lagi mau istirahat. Saya boleh bicara sebentar, Bu? Saya kan udah bilang sama kamu saya mau istirahat. Saya
Sebentar aja, Bu. Anissa, saya bilang saya mau istirahat. Kamu mau Saya apa? cuma mau bicara sama Ibu sebentar aja, Bu. Anissa, saya bilang saya mau istirahat. Kamu mau apa? Anissa, Saya cuma mau minta maaf. Saya mau minta maaf sama Ibu. Izinin saya bicara. Saya baru tahu kalau non cinta itu sakit. Dia sakit keras. Saya merasa bersalah karena selama ini saya udah memiliki pikiran yang macam-macam tentang Bu Safira dan Pak Kenan. Maaf, Bu. Saya berpikir selama ini Bu Safira dan Pak Kenan itu terlibat dalam penculikan anak saya. Saya menyesal sekali saya punya pikiran seperti itu. Saya benar-benar minta maaf sekali, Bu. Saya sekarang ngerti kenapa Bu Safira dan Pak Kenan itu begitu khawatir dengan cinta. Anissa, sejak saya kehilangan anak saya nggak bisa berpikir jernih. Sebagai seorang ibu, Bu Safira pasti mengerti gimana perasaan saya. Anissa, kamu nggak perlu berlutut seperti itu. Saya benar-benar nyesal. Itu karena saya benar-benar meminta maaf. Saya menyesal sekali, Bu. Dan saya berjanji setelah ini saya nggak akan punya pikiran macam-macam dan aneh-aneh lagi. Maafin saya. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin sama Anissa? Dia ibu kandungnya Cinta, tapi malah meminta maaf sama aku, padahal aku yang salah. Kurang ajar Alvaro. Ternyata dugaan gue selama ini benar. Yang membunuh Bagas itu sahabatnya sendiri. Apa motivasinya? Halo, Pak Bagus. Aziza, kamu lagi sama Nisa nggak? Dari tadi saya telepon nggak bisa. Emangnya ada apa ya, Pak? Pak Nugroho baru nelfon saya. Dan dia ngabarin pembunuh Bagas sudah ketemu. Persis seperti dugaan kita. Yang membunuh Bagas sahabatnya dia sendiri, Alvaro. Iya, Pak. Tadi juga Pak Nugroho baru telepon. Saya dan teteh saya juga nggak nyangka. Tapi Pak Nugroho bilang mereka bisa dapat informasi soal Naila dari Mas Alvaro. Iya, ini juga saya mau ke kantor polisi. Aziza, coba kamu tanya Nisa. Dia mau ikut ke kantor polisi. Ya, siapa tahu dia mau tahu tentang perkembangan Naila. Pak, bisa saya minta tolong untuk Bapak bantu saya untuk cari tahu soal Naila. Supaya teteh nggak ke kantor polisi. Bukan apa-apa, Pak. Saya cuma takut kalau teteh saya nekat lagi kayak waktu ke Pak Bima. Ya, kamu benar juga sih. Ya udah, insya Allah saya akan bantu sebisa saya. Soal Naila, saya pastiin ada kabar yang benar-benar akurat. Baru saya kasih tahu Nisa. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Gimana Alvaro? Apa kamu udah ingetin dia buat tutup mulut? Polisi itu, Pak Nugroho nggak ngizinin aku buat ketemu Alvaro, Ma. Tapi Mama tenang aja. Tim pengacara kita udah mengurus semuanya supaya Alvaro bisa bebas secepatnya. Apa kamu yakin? Dia nggak bakalan buka mulut sampai kita berhasil ngeluarin dia? Mudah-mudahan aja, Ma. Karena apapun yang dikatakan Alvaro, bukan hanya membahayakan aku dan Safira, tapi juga melibatkan Sarah. Dan aku tahu, Alvaro masih sangat sayang dan cinta sama Sarah. Jadi dia nggak akan mungkin mengambil resiko yang akan mencelakai Sarah. Ya berarti cuman itu satu-satunya harapan kita dong. Safira gimana, Ma? Mama baru nyelesain satu masalah baru di rumah kita ini. Masalah apa?
Ikut Mama. Mama ceritain semuanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini yang penuh dengan dosa. Aku tak berdaya ya Allah, karena terlalu mencintai cinta. Hamba terlalu menyayanginya ya Allah. Maaf kalau cara hamba ini salah. Hamba hanya tidak mau kehilangan cinta anak hamba. Dan seandainya kamu tahu apa yang terjadi tadi, Nan. Aku udah tahu semuanya, sayang. Mau udah ceritain. Jadi sekarang kamu gak usah khawatir ya. Anissa udah gak akan lagi curiga sama kita. Yang harus kita khawatirin bukan Anissa sekarang, tapi Alvaro. Soalnya dia lagi dalam masalah besar. Pak Nugroho, katakan sama saya, di mana dia? Di mana pembunuh adik saya? Pak Bagus, saya mohon Bapak tenang dulu ya. Jangan emosi, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya harus tanya dia. Kenapa dia bunuh kembaran saya? Kenapa dia bunuh sahabatnya sendiri? Saya mohon, Bapak tenangkan Di mana dia, Pak? Bapak tenangkan diri. Ini kantor polisi, Pak. Jangan gegabah. Itu bukannya Pak Bagus ya? Saudara kembarnya Pak Bagas? Iya, mungkin dia kesini karena dia sudah tahu siapa pembunuh dari saudara kandungnya. Pak! Pak! Pak Bagus, tunggu sebentar Pak. Sayang. Sayang, kok kamu sedih sih? Aku tahu. Pasti sayang sedih karena sayang bosen ya di kamarnya. Gak ada hiburan, pasti kangen deh. Pengen dihibur ya? Aku punya sesuatu untuk kamu. Jangan nangis lagi dong. Tara! Aku ada remote TV. Itu artinya aku bisa menghibur kamu dengan nonton TV sama-sama sama aku. Kita nonton ya. Duduk dong sayang. Ayo dong. Sini duduk sayang. Duduk. Nih, ya, kita nyalain TV-nya sama-sama. Pemirsa, saat ini kami setelah melakukan peliputan secara langsung atas kasus pembunuhan yang telah terjadi. Korban bernama Bagas dan tersangka bernama Alvaro dan saat ini setelah diringkus polisi. Enggak, itu nggak benar. Mas, kenapa kamu lakuin itu sama Almas? Kamu tahu kalau dia tuh nggak bersalah. Oh my God. Dia nggak bersalah. Sayang, Alvaro-nya kan udah di TV tuh lagi ditangkap polisi. Kok kamu malah tiduran sih? Ayo dong sayang, kita lihat Alvaro sayang. Ayo kita lihat Alvaro sayang. Lihat Alvaro-nya, lihat itu Alvaro. Lihat Alvaro-nya. Kamu lihat, itu adalah laki-laki yang udah membuat hidup kamu sengsara seperti sekarang. Jadi kamu harus lihat sayang, lihat baik-baik. Tatap baik-baik.
Gua pikir lo sahabat adik gua. Lo tetap musuh dalam selimut. Pak Bagus, tenang Pak. Lepas. Ini kantor polisi. Saya tahu ini kantor polisi, tapi dia udah ngebunuh saudara kembar saya. Tenang Pak. Alvaro, salah apa adik gua sama lo? Hah? Kenapa lo bunuh adik gua? Pak Bagus, tenang Pak. Tenang. Lepas. Alvaro, lepasin saya Pak. Tenang. Gak, Bagus berhenti. Bagus berhenti, stop. No. Hadapin gua, Bang. Hadapin gua. Gua tanya sekali lagi, kenapa lo ngebunuh saudara kembar gua? Kenapa? Saya harap Bapak tenang. Ini kantor polisi, Pak. Bagaimana saya bisa tenang menghadapi pembunuh saudara kembar saya? Gus, gue bukan pembunuh, Bagus. Gue dijebak. Gue enggak ngebunuh Bagas. Asal lo tau, gue enggak pernah bunuh Bagas. Wow. Bagus acting lo. Pura-pura jadi sahabat. Ternyata hati lo busuk. Do you think I trust you? Pak. Gue akan buktiin ke lo. Gue akan buktiin kalau gue nggak bersalah. Ini semua jebakan, Bagus. Then prove it then. Pak, sini lo, Pak. Udah, Pak. Udah, ayo, Pak. Sini lo. Ayo, Pak. Ayo, lepasin saya, Pak. Lepasin. Selamat menikmati hiburannya, sayang. Ditonton baik-baik ya. Mas, aku mohon. Mas, aku mohon jangan lakuin ini sama Al. Mas, aku mohon lepasin dia. Aku mohon jangan sakitin Al, Mas. Aku mohon, Mas. Jangan sakitin Al, Mas. Aku mohon, jangan sakitin Al, Mas. Masih kamu memohon untuk laki-laki yang udah menyakiti kamu. Dan kamu memohon aku tidak menyakiti Al. Kamu mohon sama suami kamu loh. Kamu lebih membela laki-laki lain ketimbang suami kamu. Sayang, sedih ya. Sekarang kamu tinggal lihat aja apa yang sebenarnya nanti akan terjadi sama Al di penjara. Aduh, aku jadi mikirin ya apa yang akan terjadi ya sama Alvaro di penjara. Kasihan ya sama dia ya. Aku juga sayang, kasihan sama kamu. Ya ampun. Ya udah kalau gitu, kan laki-laki yang kamu cintai di penjara, kamu juga ya sayangnya di penjara di kamar kamu. Di kamar aja kamu selamanya. Mas, aku mau lepasin Al, Mas. Mas Bima! Gue yakin ini semua perbuatannya Bima. Dia emang punya kekuasaan untuk melakukan itu semua. Dia punya uang, dia punya segalanya. Dasar kurang ajar Bima. Dapat salam dari bos Bima. Pak Bagus tenang aja. Polisi masih akan terus melakukan investigasi. Dan Pak Bagas pasti akan mendapatkan keadilan. Alvaro, jika dia memang terbukti bersalah, dia pasti akan mendapatkan... Saya nggak mau tahu. Siapapun yang bersalah harus
harus dihukum sebesar-besarnya. Ada apa, Pak? Pak Nugroho, ada keributan di sel. Mari. Mari, Pak. Pindahkan ke sel 2. Jalan, ayo. Cepat. Ya, roh perangkatnya. Balikkan kepalanya sana. Angkat. Bantu. Ya. Ada apa, Pak? Tahanan yang baru itu memancing keributan di dalam sel, sehingga tahanan yang lama memukuli mereka. Lalu gimana kondisinya? Tim medis sudah memanggil ambulan. Kondisinya sangat parah, Pak. Al, apa yang aku harus lakuin untuk bantuin kamu? Sekarang kamu di penjara sedangkan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak tahu apa yang akan dilakuin sama Mas Bima. Permisi Nyonya, saya mau antar makanan. Ini makanan dari Tuan. Astagfirullahaladzim. Saya itu nggak butuh makanan, saya butuh ketemu sama anak-anak saya. Saya mohon bantuin saya ketemu sama Fatih, sama Tiara. Saya kangen sama mereka. Bi, saya mohon sama Bibi. Kalau suami saya lagi keluar, tolong bawa Fatih dan Tiara ke sini, Bi, biar saya bisa main sama mereka sebentar. Tolong ya, Bi. Iya, saya usahakan Nyonya. Makasih ya, Bi. Saya permisi bersihkan makanan dulu Nyonya. Permisi dulu Nyonya. Nomor siapa nih? Halo? Halo, Nan. Nan Kinan. Nan, lo harus tolongin Alvaro, Nan. Lo, Sar? Iya, ini gue. Nan, lo udah tahu belum kalau Alvaro masuk penjara? Nan, gue mohon lo bantuin Alvaro. Lo harus bantu bebasin dia. Iya, Sar. Gue baru aja dari kantor polisi. Lo tenang aja. Pengacara gue sekarang lagi ngurusin semua yang dibutuhin Alvaro supaya besok dia bisa bebas. Besok, Nan? Serius lo? Iya, lo tenang aja. Pokoknya semuanya udah gue atur. Nan, makasih ya, Nan. Makasih banget, Nan. Iya, Sar, sama-sama. Alvaro itu sahabat gue. Gue nggak mungkin diem aja. Gue nggak mungkin tutup mata dia masuk penjara. Nan, gue harus kasih tahu lo sesuatu. Lo dengerin gue baik-baik ya. Apa, Sar? Ini semua ulahnya Mas Bima. Mas Bima yang udah jebak Alvaro, Nan. Apa lu bilang? Bima jebak Alvaro? Mas Bima tahu hubungan gue sama Alvaro, Nan. Dan dia udah berkali-kali bilang kalau dia tuh mau habisin Alvaro. Dan gue takut banget Alvaro bahkan dihabisin di penjara malam ini, Nan. Oke, lu tenang aja.
Serahin semuanya sama gue, biar gue yang urus. Udah dulu, Sar. Kinan, kamu nggak apa-apa? Nggak ada masalah kan? Gak ada apa-apa. Ini partner bisnisku. Jadi dia itu suka panikan meskipun masalah kecil. Makanya aku lagi coba nenangin dia. Bener. Bener. Yaudah sayang, kamu istirahat lagi. Terlalu banyak masalah yang datang. Kalau Safira harus mendengar semuanya, aku khawatir dia stres dan sakitnya kambuh. Aku harap aku masih bisa ketemu sama kamu. Sayang, ngapain sih sayang? Kok kamu ada di bawah kayak gini? Ngapain? Kamu pikir aku jadi kasihan kalau aku ngeliat kamu di bawah gini? Enggak. Sini sayang. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Aku mau kamu dengar sendiri. Dengar ya. Ini kabar gembira. Nih. Ya, halo bos. Halo Pak Rahmat. Pak Rahmat, tolong Bapak ceritakan apa yang Bapak lihat sekarang di kantor polisi. Saya lihat Alvaro dibawa ambulan, bos. Oh, gitu ya Pak ya. Kok Alvaro dibawa ambulan sih Pak? Emang Alvaro kenapa Pak? Sepertinya waktu dia di penjara, dia dipukuli di situ. Saya lihat langsung bos, mukanya itu benar-benar sampai bonyok bos. Ya ampun Alvaro, kenapa jadi kayak gini? Maafin aku Al. Mas aku mohon, Mas aku mohon jangan sakitin Alvaro lagi, Mas aku mohon. Mas, aku mohon Mas jangan sakitin Alvaro. Jangan sakitin Alvaro. Kamu sadar gak sih sama ucapan kamu? Kamu sadar gak? Hidup mati Alvaro itu ada di tangan suami kamu ini, Bima. Dan aku gak akan melepasin Alvaro gitu aja. Aku gak akan menyelesaikan penyiksaan aku untuk dia sebelum aku puas. Sini aja kamu! Al, maafin aku Al. Kat mana ya? Selamat malam, Pak. Apa Bapak mau menemani Alvaro di rumah sakit? Saya tuh gak sudi ya Pak nemenin dia. Lagian ngapain juga saya temenin dia? Dia jangan pernah peduli sama saya. Lagian ya Pak ya, dia sendiri yang cari gara-gara. Udah Pak, maaf, saya mau permisi pulang dulu. Bang. Mana Pak? Udah, depan aja Bang. See, something wrong with them. It's really weird.
Siapa sih ini? Selamat malam Pak Kinan. Saya Nugroho, polisi yang menangani Pak Alvaro. Iya, ada apa ya Pak? Pagi-pagi buta gini telepon saya. Begini Pak, saya menelpon Bapak hanya ingin mengabarkan kalau saat ini Pak Alvaro sedang berada di Rumah Sakit Sehat Sejati di daerah Pasar Minggu. Apa? Pak, apa yang terjadi dengan teman saya Pak? Dia dikeroyok oleh teman satu selnya Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir, saat ini kondisinya sudah membaik. Tadi saya sempat telepon bapaknya, tapi sepertinya dia tidak peduli. Makanya saya telepon Bapak. Baik. Terima kasih atas informasinya, Pak. Saya segera ke sana sekarang. Mbak, tolong kasih tahu saya di mana pasien atas nama Alvaro dirawat. Cepetan, Mbak. Sebentar, Pak. Mohon maaf, Pak. Pasien bernama Alvaro tahanan polisi jadi tidak bisa dikunjungi. Mbak, apaan sih, Mbak? Mbak, kasih tahu aja saya di mana Alvaro dirawat. Buruan, Mbak. Itu teman saya. Mohon maaf, Pak, tidak bisa. Mbak, cepetan. Mbak, tinggal kasih tahu saya aja Alvaro ada di mana. Buruan. Mbak, saya minta tolong. Ini serius. Saya nggak bisa. Buruan kasih tahu saya. Maaf, Pak, nggak bisa. Bapak ini siapa? Pak, saya harus ketemu sama teman saya. Tidak boleh, Pak. Dia itu adalah tahanan kami. Saya cuma mau ketemu sebentar, Pak. Bentar, Pak. Saya mau ketemu teman saya. Nggak boleh, Pak. Pak. Lepas. Hei, Pak Fadil. Saya mau ketemu teman saya, lepas. Hei, diam. Lepaskan dia. Alvaro. Lu kenapa bisa sampai kayak gini, Al? Siapa yang ngelakuin ini sama lo? Al, gue minta maaf. Pak, apa perlu teman saya diborgol kayak gini? Dalam kondisi kayak gini, teman saya juga nggak akan bisa kabur, Pak. Mohon maaf Pak, memang sudah prosedurnya seperti itu. Al, kenapa semua ini terjadi sama lo, Al? Gue yakin lo gak bersalah, Al. Kinan kemana ya? Mama gimana? Mama. Aduh, berisik banget sih. Safira mana sih? Anaknya nangis didiemin aja. Mama gimana? Non Cinta kenapa? Mama. Iya, Mama ada. Mama nggak kemana-mana. Nanti kita cari Mama sama-sama ya. Udah, jangan nangis lagi. Ada Bibi di sini. Udah. Mama. Sini sama Bibi yuk. Mama.
Jadi itu yang kamu tutupin dari aku? Soal ancaman Alvaro di sel tahanan. Ya sayang, kita harus ngelakuin sesuatu, kita nggak bisa diem aja. Bima ini makin keterlaluan. Iya sayang, udah kamu gak usah khawatir ya. Aku udah panggil lawyerku untuk mengurus ini. Dia akan melakukan segala upaya untuk membebaskan Alvaro dari penjara. Aku akan kabarin kamu terus perkembangannya ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Maaf Bu, Non Cinta tadi keluar kamar nangis-nangis cari ibu. Kebangun tadi dia. Tapi ini udah tidur lagi. Sayang, ayo sekarang kamu dandan yang rapih, dandan yang cantik, pakai sepatu juga. Buat apa, Mas? Buat nganterin Tiara ke sekolah. Karena hari ini aku izinin kamu untuk nganterin Tiara ke sekolah. Beneran, Mas? Makasih ya, Mas. Sayang, urusan Alvaro udah kurus. Tapi ingat, kamu itu berhutang banyak sama aku. Hidup kamu, nyawa kamu, itu ada di tangan aku. Ngerti nggak? Iya, Mas. Oh, bagus. Dan satu lagi, aku izinin kamu pergi ke sekolah. Tapi ada syaratnya. Kamu nggak boleh bicara dengan siapapun, termasuk Safira. Iya, Mas, aku ngerti. Bagus. Ya udah kalau gitu. Siap-siap. Tunggu dulu. Bagus, kamu cepat siap-siapnya. Kasihan kan Tiara udah nunggu mau ke sekolah. Sama satu lagi. Iya, udah cantik. Bajunya juga udah rapi. Tangannya. Hati-hati di jalan, sayang. I love you. Itu, Mas. Silakan, sayang. Bu Safira tenang aja. Saya pasti akan jaga Non Cinta sebaik-baiknya. Nyawa pun bisa saya pertaruhkan untuk Non Cinta. Ibu jangan khawatir. Cinta, belajar yang rajin ya. Iya, Ma. Dah. Dah.
Bagaimana jika nanti Anissa benar-benar pergi membawa anak kandungnya dari hidupku? Itu gak mungkin. Dia gak akan berani mengambil anakku karena dia cuma pengasuh di rumah ini. Sedangkan aku adalah ibunya Cinta. Sampai, Nak. Yuk. Non Cinta harus belajar yang pinter ya, Nak. Iya. Sini pakai tasnya. 1, 2, 3. Nah. Non Cinta nggak perlu cium tangan Bibi. Kata mama papa, Cinta harus hormat yang lebih tua. Cinta berangkat sekolah dulu ya. Dadah Bibi. Dadah Non Cinta. Cinta, salim mama Bibu, salim. Kamu anak yang baik sekali. Kamu menghormati aku. Padahal aku ini hanya pengasuhnya. Hanya pembantu di keluarganya. Ya bos, saya sudah sampai. Saya mau kasih laporan bos. Oke bagus, kamu perhatikan dia. Tolong Bapak terus awasin dia kemanapun dia pergi. Ya, jangan sampai lengah. Oke bos. Gila, sopir tuh masih aja ngawasin gue. Sarah, aku memang mengizinkan kamu untuk keluar rumah, pergi-pergi. Tapi bukan berarti kamu bebas. Salim. Maaf Bu, nganternya cukup sampai di sini aja. Oh gitu. Iya. Sebentar ya Bu ya. Sayang. Tiara sayang, Mama minta tolongnya sama kamu. Kamu tolong kasih surat ini ke Cinta. Terus bilang sama Cinta kasih ke mamanya. Ini Mama taruh di kantong kamu ya sayang ya. Sayang jangan bilang sama siapa-siapa ya. Rahasia kita berdua, oke? Iya. Ibu. Oh iya, ya saya, Ibu. Sudah mengantar non Tiara Nyonya? Mau langsung pulang atau saya antar kemana dulu? Oh iya, saya lupa. Nyonya nggak boleh kemana-mana lagi ya sama bos. Langsung suruh pulang ke Sangkar dan dikunciin deh di Sangkar Emas. Oh. Pak, tolong Pak, tolong kasih tahu saya apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskan Alvaro. Tenang dulu Pak Kenan, kita ikuti dulu penyelidikan yang dilakukan polisi. Nanti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk melawan bukti-bukti di kepolisian. Baik.
Nugroho? Pak Nugroho? Pak, kapan Alvaro bisa bebas, Pak? Pak Kinan, tidak semudah itu. Kami masih harus membutuhkan investigasi. Bagaimana dengan jaminan, Pak? Apa bisa? Kasus Pak Alvaro ini bisa dibilang kasus yang cukup berat, termasuk dalam tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang. Jadi masih harus dibutuhkan bukti-bukti lain atau alibi yang diperkuat oleh saksi-saksi yang menyatakan kalau Pak Alvaro tidak berada di tempat kejadian ketika pembunuhan itu. Dan hanya dengan itu, Pak Alvaro bisa bebas. Permisi. Dengan bukti video yang ada di kepolisian, akan sulit membuktikan Alvaro tidak bersalah. Ya saya tahu, tapi saya mohon Pak, tolong jangan nyerah Pak. Kita harus berusaha terus supaya Alvaro bisa bebas. Saya mohon ya Pak. Baik Pak, kita akan melakukan yang sebaik-baiknya. Halo. Halo, Pak Nugroho. Ini saya Anissa, Pak. Bu Anissa, ada apa Bu? Gimana Pak Nugroho? Udah ada kabar tentang anak saya dari Alvaro, Pak? Untuk saat ini belum ada kabar lagi Bu. Karena untuk sementara kami tidak bisa melanjutkan pemeriksaan pada Alvaro. Karena dia tiba-tiba sakit. Baik Pak Nugroho, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya Allah, Naila. Di mana kamu, Nak? Buat Mama Safira. Ini surat ini buat Mama. Iya. Yaudah deh, nanti aku kasih ke Mama. Iya. Wah. Istriku yang cantik sudah pulang ke rumah. Gitu dong sayang. Kalau sudah pergi dari mana-mana, langsung pulang ke rumah. Itu yang aku senang. Itu baru namanya istrinya Bima. Sarah. Sekarang kan semua permasalahan kita sudah selesai. Bisa kan? Kalau kita mulai semuanya dari awal lagi. Gak gitu dong. Masa udah dicium tangannya, buang muka, gak mau ngelihat aku. Aku suami kamu loh. Masa udah kayak kencan buta, akunya gak diliatin. Sedih. Terus kasih senyum dikit. Senyum dong. Nah, gitu dong. Kamu harus ingat sayang. Aku itu adalah ayah dari anak-anak kamu. Ya kan? Lagi senyum yang manis? Gitu, baru namanya istri Bima. Nah, kalau begitu, sekarang kamu ikut sama aku. Karena aku pengen menghabiskan waktu berduaan sama kamu. Aku kangen sama kamu, sayang. Ya udah, nanti aku suruh supir baru ya buat anterin baju kamu ganti di kantor. Iya sayang. Makasih ya. Tapi maaf, kayaknya aku belum bisa pulang. Soalnya kasus Alvaro ini cukup rumit. Aku harus cari bukti untuk meringankan beban dia. Iya, aku juga cemas, Nan. Aku takut banget kalau Alvaro itu sampai buka mulut tentang... Udah sayang, kamu gak usah khawatir ya. Aku yakin Alvaro gak akan ngomong macam-macam karena dia itu adalah orang yang setia kawan, ya? Pak Kinan, terus gimana caranya untuk mendapatkan bukti yang Bapak inginkan, Pak? Iya.
saya sedang pikir. Siapa itu? Ini sayang, aku lagi sama Pak pengacara. Kamu lagi sama dia? Thank you.